Salah satu tadi kita dari Pak Menteri itu akan terus bersinergi dan Pak Menteri berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan pertanahan dan beliau sangat tegas. Jadi perlu salah satu kesepakatan yang paling penting saya rasa dalam KDP pertama ini adalah Pak Menteri mendapat petunjuk dari semua untuk menyelesaikan dosa-dosa masa lalu sekaligus mencegah adanya dosa-dosa baru. Rekan-rekan sekalian bahwa di lingkungan ini ada beberapa korban, ratusan hektar jadi korban, tetapi mereka belum melaporkan karena ketakutan. Nah, kami berharap dengan laporan kami mereka akan muncul dan melaporkan tindakan-tindakan oknum-oknum tertentu yang disebut mafia tanah yang bermain di lingkungan ini, yang mengendalikan Pak Camat untuk melakukan hal-hal di luar prosedur hukum. Permasalahan lahan padi-padi milik BTK di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten masih terus berlanjut. Setelah pemilik lahan padi-padi piknik, BTK dilaporkan oleh Camat Paku Haji ke Polres Metro Tangerang Kota, yang mengakibatkan 6 orang dan 3 lainnya dijadikan tersangka. Kini kuasa hukum BTK melaporkan balik Camat Paku Haji, Asnawi, ke Polres Metro Tangerang Kota. Selain Camat Paku Haji, ada beberapa orang lainnya yang turut dilaporkan, yaitu Kasih Trantip Kecamatan Paku Haji dan 2 anggota Satpol PP Kecamatan Paku Haji. Tim kuasa hukum BTK menegaskan bahwa Camat Paku Haji diduga keras mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu sehingga mengakibatkan masalah padi-padi menjadi berkepanjangan dan berakibat pemilik lahan, sejumlah karyawan, serta petani dijadikan tersangka oleh pihak Polres Metro Tangerang Kota. Rekan-rekan sekalian bahwa di lingkungan ini ada beberapa korban, ratusan hektar jadi korban, tetapi mereka belum melaporkan karena ketakutan. Nah, kami berharap dengan laporan kami mereka akan muncul dan melaporkan tindakan-tindakan oknum-oknum tertentu yang disebut mafia tanah yang bermain di lingkungan ini, yang mengendalikan Pak Camat untuk melakukan hal-hal di luar prosedur hukum. Nah, ini yang saya sampaikan. Oleh karena itu, pada saat ini penetapan tersangka itu catat formil dan kami akan melakukan upaya pra-peradilan. Oke? Kemudian yang kedua, korban-korban yang lain kami akan terbuka bagi para korban yang merasa korban, kami terbuka untuk membela mereka secara hukum. Ya, demikian praktek tetangga. Ini perintah perusahaan ini yang jelas catat formil. Kenapa catat formil? Karena penetapan tersangka tidak pernah diperiksa. Beberapa tersangka tidak pernah diperiksa, identitasnya tidak jelas, tiba-tiba muncul memberikan sebagai tersangka. Ini melanggar Perkap nomor 12 tahun 1999. Ini melanggar, ya. Itu yang pertama. Jadi penetapan tersangka itu melanggar pasal Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang proses penyidikan. Yang kedua, sangat terkesan para tersangka itu patut diduga tekanan dari mafia tanah. Ya, ini patut diduga, ya, tekanan dari mafia tanah sehingga disebut sebagai tersangka. Oleh karena pada siang hari ini kami datang ke tempat ini, kami akan memperjuangkan patut diduga karena tidak sesuai dengan prosedur penyidikan, maka kami akan melakukan tindakan lain. Upaya hukum yang akan kami lakukan adalah pra-peradilan terhadap oknum-oknum tertentu pada pemerintahan yang telah melakukan penetapan tersangka terhadap klien kami. Jadi LBH Akan Perjuangan ini menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka terhadap 6 orang. Pertama adalah soal penutupan portal yang dilakukan oleh Camat Paku Haji. Ini patut diduga bahwa Pak Camat melakukan abuse of power. Kenapa? Karena pihak Camat itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Patut diduga melanggar pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Indikasinya apa? Alasan bahwa
tidak ada IMB. PT Padi-Padi klien kami tidak memiliki IMB, sehingga portal itu ditutup. Ini indikasinya, ini abuse of power. Itu yang pertama. Yang kedua, melanggar HAM, hak asasi manusia, pasal 9 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, melanggar HAM. Yang ketiga, melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 1, itu hak petunjuk. Kemudian yang lebih mengerikan, pasal 333 KUHP yang dimana tentang perampasan kemerdekaan orang lain. Ini jelas dilakukan oleh Camat Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Nah, kami pertanyakan di sini, ya, ini portal ini biaya siapa? Kok tiba-tiba nongol tanpa pemberitahuan, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba ujung-ujung dia nongol. Lalu ini siapa yang berbuat? Lalu siapa yang mengangkat portal ini? Ini kami punya CCTV semua, bukti-bukti CCTV semua ada. Oke, jadi kami pertanyakan anggaran portal ini dari mana? Siapa yang melakukan ini? Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya soal pertama adalah soal penutupan portal patut diduga Pak Camat ini, ya, ditunggangi atau istilahnya adalah, ya, saya kenakan istilahnya ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu, oknum-oknum mafia tanah yang mengendalikan Pak Camat sehingga Pak Camat tidak berdaya untuk melakukan penutupan portal. Sebelumnya, permasalahan yang difokuskan kepada pihak Padi-Padi adalah soal izin mendirikan bangunan atau IMB. Namun sayang, pihak Kecamatan Pakuhaji bukannya memasang palang besi di bangunan yang dimaksud, akan tetapi dipasang di jalan masuk menuju lokasi Padi-Padi, yang notabene tanah tersebut adalah milik sah BTK. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI asal Partai Demokrat, Anwar Hafid menyampaikan pandangannya meskipun masih bersifat umum. Ia mengatakan, dalam rapat di Komisi 2 pada Rabu, 1 September 2022, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah pertanahan, terutama untuk memberantas mafia-mafia tanah. Dalam waktu dekat, kata Anwar Hafid, Panja Komisi 2 akan segera diaktifkan kembali guna menyelesaikan masalah-masalah yang sedang update dan hangat, serta akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan agar diketahui kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Anwar, ini mengenai permasalahan yang sengketa lahan di Tangerang khususnya ini, kira-kira dari Komisi 2 nanti akan melakukan hal apa? Karena mereka sudah menyurat ke Komisi 2 juga. Iya, jadi salah satu tadi kita dari Pak Menteri itu akan terus bersinergi dan Pak Menteri berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan pertanahan, dan beliau sangat tegas. Jadi berkoordinasi dengan Komisi 2, insya Allah kita bersama-sama untuk bersatu padu dalam menyelesaikan, terutama memberantas mafia-mafia tanah. Kemudian untuk melakukan hal itu, langkah-langkah apa dari DPR RI nanti? Kita di DPR RI sebenarnya Komisi 2 sudah ada panja. Nah, inventarisasi persoalan itu kita sudah masukkan tadi. Insya Allah dalam waktu dekat ini panja akan kita aktifkan lagi untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang lagi update dan hangat pada hari ini. Apakah nanti akan melakukan upaya ini sudah turun lapangan atau seperti apa? Pasti itu. Jadi panja itu selain rapat di lapangan, kita akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui betul kondisi yang ada di lapangan. Sementara, Wakil Menteri BPN ATR Raja Juli Antoni menjelaskan, kementerian mendapatkan dukungan penuh untuk menyelesaikan dosa-dosa masa lalu, sekaligus mencegah adanya dosa-dosa baru, misalnya mafia tanah. Sementara, Wakil Menteri BPN ATR, Raja Juli Antoni menjelaskan, kementerian mendapatkan dukungan penuh untuk menyelesaikan dosa-dosa masa lalu, sekaligus mencegah adanya dosa-dosa baru, misalnya mafia tanah dan masalah pertanahan lainnya. Dosa-dosa dan masalah masa lalu tersebut, kata politisi PSI, harus segera diselesaikan agar volumenya tidak terus meningkat. Dari Tangerang, Pertama, hari ini hari yang paling membahagiakan bagi Pak Menteri dan kawan-kawan jajaran. Nah, setelah kami dilantik Pak Presiden, ini adalah hari pertama kami langsung bertemu dengan kami, Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua semua.
dan rasa bahagia itu semakin memuncak. Pada hari ini kami mendapatkan respon yang sangat baik sekali. Pak Doni sebagai ketua, wakil ketua, dan terlihat antusiasme dari semua anggota dari 2013 pertanyaan, pernyataan, dan komunikasi dari kami. Nah, dalam konteks itu, salah satu kesepakatan yang paling penting saya rasa dalam rapat KDP pertama ini adalah Bapak Menteri mendapat penuh dari sebuah untuk menyelesaikan dosa-dosa masa lalu, sekaligus mencegah adanya dosa-dosa baru, baik dalam bentuk tanah, PTSL yang dulu mengandalkan kuantitas tapi mengabaikan kualitas, serta isu-isu pertahanan yang sangat lokal. Banyak sekali kasus, apalagi ini adalah orang lapangan. Beliau juga mengatakan selama ada data, ada fakta, akan beliau berjanji akan mendatangi langsung lokasi-lokasi yang bermasalah. Bandulnya jelas, sesuai dengan perintah Pak Presiden, bandulkan kepada rakyat. Selama ini adalah rakyat, terkait dengan kurang rakyat kecil yang tidak dapat mengakses tanahan di daerah-daerah, maka bandul itu yang akan dibawa oleh masyarakat Indonesia. Masalah pertahanan ini adalah masalah yang proses dari lama. Hanya istilah saya saja, ada masalah-masalah masa lalu ya, yang bila kalau tidak diselesaikan maka volumenya akan terus meningkat. Nah, itu kita akan masalah. Tadi kan Bapak bilang kan kata Pak Camat. Saya nggak bilang, Enggak, tadi bilang Bapak bilang loh. nggak bilang. Tadi Bapak bilang. Saya bilang Pak Camat lagi kondangan ke Bogor, nanti siang mau kemari. Enggak, Itu tadi aja. Bapak bilang kata Pak Camat cuma digali doang. Saya nggak bilang. Ada Allah Pak ya buktinya Pak. Mungkin bukan manusia. Kita sama-sama punya Tuhan loh Pak. Tuhan yang tahu loh Bapak ngomong seperti itu. Katanya dari pihak Pak Camat yang ngomong Nggak ada, Pak digali Camat doang. mau kemari habis itu. Saya berani sumpah demi Allah Bapak ngomong Pak Camat digali doang. Awalnya gimana? Pimpinan Pak Jamal itu nutup. Pak Kasih Jamal suruh tutup. Nah, pertama kan infonya kan yang suruh gali siapa? Pak Camat atau Pak Jamal? Yang pertama suruh kayak gali aja. Pak Camat tidak suruh nutup, Pak Camat tidak suruh nutup, Pak Jamal kasih. Berarti yang suruh itu Pak Jamal, bukan Nah, Pak Pak Jamal. Nah, Tadi Pak Camat tadi bilangnya Pak Camat. Mana barusan? Tadi bilang Pak Kamu konfirmasi Jamal. aja Pak dengan Jamal. beliau. Dulu juga nggak mau dikonfirmasi. Enggak, kita kan cuma butuh kepastian aja yang benar Pak Camat. Kalau reklamasi seperti ini, buat kamu menghadap aja ke sana. Ya pasti menghadap. Iya, pasti menghadap, Kita pasti nggak terima menghadap. ditutup. Udah menghadap aja nanti Ya, keputusan dari bos dengan pimpinan Ini seperti kok apa baru. kata info terakhir Pak Camat bilang nggak tutup Pak Iya, Jamal makanya ngegali. kita udah. Kita nggak terima di kayak Bayarnya Pak gini. Jamal tuh. Tadi katanya Pak Udah Camat putus ya. asa sekarang tuh. Buat kamu menghadap ke sana, ntar apa hasilnya baru Iya, nanti kami kita melaksanakan. bisa Udah begini. cukup ya. Siap. Ini nggak bisa. Ganjal buat Ini kita, ganjal ganjal, Pak, karena infonya kan menggali bukan menutup. Pak Camat tidak menyuruh ini dipotong. Nah, Tapi tadi dari awal tapi kan. iya. Dengerin saya nih. Salah dari awal. Ini- Tadi katanya Pak Camat. Wah, ini kan Pak Camat itu kami ini ada pimpinan lagi. Nah. Komandan Jamal. Ini Komandan Jamal yang itu. Tadi Iya, kata benar, Pak Camat. dari awal Oke. ya, bukan kita yang salah Berarti ngomong ya. dari Kalian awal yang mengatasnamakan salah Pak ngomong. Camat. Dari Tangerang, Banten, Bambang Sumantri, Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.